Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat adik-adik. Hari ini kita akan eh, menjelaskan ya, saya akan menjelaskan tentang praktikum mikroskop sel dan jaringan. Untuk praktikum mikroskop sel dan jaringan itu kita akan mempelajari beberapa jaringan dan sel. Jadi yang pertama mikrometer, yaitu nanti kita akan melihat sel mukosa pipi yang pertama, dan yang kedua adalah sel darah merah. Kemudian kita akan menghitung jumlah garisnya dengan menggunakan mikrometer yang sudah dipasang di lensa okuler. Kemudian nanti ada konversinya, jadi kita langsung melakukan konversi ke mikrometer. Jadi misalkan sel mukosa pipi itu panjangnya 8 strip ya, 8 strip seperti penggaris itu kan ada garis-garisnya kecil, jadi 8 strip. Misalkan 8 strip berarti nanti 8 dikalikan 12,5 ya. Nanti hasilnya sekian mikrometer. Kalau pembesarannya 40. Kalau pembesarannya 100 kali, maka pengalinya adalah 5. Kalau pembesaran 400 kali, maka pengalinya adalah 1,25. Ya, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan belajar jaringan epitel. Ya, jaringan epitel ini ada 4. Yang pertama, epitel selapis pipi. Kemudian yang kedua, epitel silindris. Yang ketiga, epitel silindris bersilia. Kemudian yang keempat adalah epitel kuboid. Selanjutnya kita belajar jaringan otot. Untuk jaringan otot, yang pertama kita belajar tentang jaringan otot polos. Yang kedua, jaringan otot lurik. Yang ketiga, jaringan otot jantung. Selanjutnya adalah kita belajar jaringan saraf. Yang pertama, medula spinalis. Yang kedua, arteri dan vena. Selanjutnya, kita akan belajar jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan lemak. Yang kedua, jaringan tulang rawan. Yang ketiga, jaringan tulang keras. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang awal ini. Jadi, pertama ini adalah sel mukosa pipi, ya. Pada saat adik-adik melihat di video bagaimana cara membuat preparat ya, preparat temporer mukosa pipi, itu di situ kalau sudah terlihat nanti selnya seperti ini. Ya, bentuk selnya ini heksagonal ya, bentuk selnya mukosa pipi ini heksagonal. Kemudian intinya itu bulat gitu ya, bulat atau oval. Ya, jadi ini adalah mukosa pipi. Jadi satu, nah kalau seperti ini kan banyak ini. Nah ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh atau ukuran. Kita ambil yang ini, yang dekat dengan 0 ya. Nah, ini kan ada garis-garisnya ini ya. Jadi persis seperti penggaris ini. Jadi satu strip ini isinya 5, 1 2 3 4 5 6 7 sampai sini adalah 10 ya. Jadi kita tinggal melihat misalkan ini 10 ya, 10 strip. Berarti tadi kalau pembesarannya 40 itu berarti 10 kali 12,5 seperti itu ya. Jadi ini dipasang di lensa okuler ini, mikrometernya. Ya. Jadi mikrometer itu ada yang 100, ada yang 200. Ya. Ini sudah kita kalibrasi, yang pas itu yang ukurannya pas adalah yang 200 sehingga pengalinya ketemu seperti tadi. Ya. Jadi ini sel mukosa pipi. Ya. Selanjutnya
ini sel darah merah ya, sama pada saat adik-adik melihat cara penggunaan mikroskop, di situ kan juga dijelaskan ya cara pengambilan darah pakai strip, kemudian kita taruh preparat ya, membuat preparat permanen kalau ini permanen ya. Preparat permanen itu, nah ini sel darah merah atau eritrosit ya. Ini sel darah merah atau eritrosit. Ini kita taruh di mikroskop, kemudian kita lihat ya. Ini banyak, kita bisa melihat banyak atau bisa mengukur banyak sel ini ya. Mau sel yang ini, mau yang ini, mau yang ini enggak apa-apa ya. Jadi ini kira-kira kalau eritrosit itu sekitar 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 strip ini. Ya, berarti kalau 6 misalkan kita pakai pembesaran 100, kalau 100 itu dikalikan 5 berarti ya 30 mikrometer besarnya. Itu realnya seperti itu ya. Ya, jadi ini eritrosit. Jadi cara mengukurnya itu atau cara melihatnya kita harus cari yang posisinya agak jarang-jarang seperti ini. Ya, biasanya ini kalau kita buat hapusan seperti kemarin itu kita pada bagian sisi yang bawah, yang ekor. Kalau sisi yang pangkal itu biasanya banyak menumpuk-menumpuk seperti ini. Ini semakin ke kiri semakin menumpuk, akan kesulitan. Tapi kalau yang sudah pisah-pisah gini ini kita akan memudahkan untuk menghitung ya, mengukur ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar jaringan epitel ya. Jaringan epitel. Nah, ini kalau pembesaran 40, ini mukosa pipi. Yang pertama adalah sel epitel selapis pipi ya. Contohnya adalah sel mukosa pipi tadi. Selanjutnya pembesaran 100. Nah, ini kalau pembesaran 100 ya, seperti ini. Kemudian pembesaran 400. Jadi kalau 100 ini masih belum terlihat jelas ya. Nah, kita besarkan lagi. Ya, kita selalu memulai dari pembesaran yang paling kecil. Nah, ini bentuk selnya ya seperti ini, heksagonal. Ini numpuk-numpuk ya. Ini satu sel ada intinya, satu sel ada intinya, ini satu sel ada intinya. Nah, ini yang agak pisah-pisah ya. Makanya kenapa pada saat pembuatan preparat itu kita ngerok sampai 3 kali itu supaya ya agak bersih gini. Karena kalau langsung kerokan pertama ditaruh itu banyak sekali kayak artefak-artefaknya di sini ya. Nah, ini sel epitel selapis pipi ya, dari mukosa pipi. Nah, kalau ini berarti ada 2 sel ini, ada 2 inti ya, ini satu sel. Bentuknya heksagonal. Selanjutnya kita ke sel epitel silindris. Sel epitel silindris ini itu ada di stomach atau lambung dan intestin atau usus ya. Ini kalau kita melihat pembesaran 40 seperti ini. Ya, kecil sekali. Ini otot polos ini, yang sisi sini. Sel epitelnya yang mana? Yang istilahnya jonjot-jonjot itu loh. Nah, jonjot-jonjot itu adalah yang di situ terletak sel epitel silindris. Sekarang pembesaran 40. Nah, ini pembesaran 40. Ya, ini jonjot-jonjotnya. Tapi masih belum terlihat jelas. Ya. Nah, ini otot polosnya ini sudah mulai. Ya. Oke, sekarang pembesaran 400. Jadi perlu diingat bahwa untuk sel epitel silindris itu bisa dilihat di stomach atau lambung maupun di intestin atau usus. Nah, ini yang hitam-hitam ini. Ya, memanjang ini selnya. Memanjang ke arah dalam ya. Nah, ini. Ya, selnya memanjang, yang hitam-hitam ini intinya. Ya, sel epitel silindris. Jadi intinya ini. Jadi memang memanjang, bentuknya silindris seperti pipa ya, seperti tabung. Sel epitel silindris. Oke. Selanjutnya sel epitel silindris ini ada 2 ya. Yang ini sel epitel silindris yang biasa. Nah, selanjutnya adalah sel epitel silindris bersilia. Ya, organnya adalah epididymis. Ya. Kalau yang silindris saja itu stomach dan intestin. Ya.
Tapi kalau yang bersilia organnya adalah epididymis ya. Harus diingat adik-adik. Nah, ini pembesaran 40 ya. Ini epididymisnya seperti ini. Lanjut. Ini pembesaran 100 ya, masih belum terlihat jelas. Pembesaran 100. Nah, ini pembesaran 400. Nah, ini sudah kelihatan ya. Silindrisnya itu sama, memanjang gini ya, sel epitel silindris. Silianya mana? Silianya itu ke arah lumen. Lumen itu kan waktu kuliah sel itu lubang ya, lubang yang di tengah itu ya. Itu lumen yang berisi cairan maupun metrik ya. Nah, kalau di epididymis ini isinya apa? Isinya adalah spermatozoa ya. Ini kayak serabut-serabut ini spermatozoa. Ya. Selnya itu epitel silindris ini. Sel epitel silia bersilindris apa? Sel epitel silindris bersilia. Ya, silianya di sebelah sini karena silianya ini berfungsi untuk mendorong spermatozoa nanti. Ya. Untuk mendorong spermatozoa untuk keluar ya dari epididymis. Epididymis ini tempat untuk maturasi spermatozoa. Ya. Jadi nanti adik-adik harus tahu bedanya dengan sel epitel kuboid. Ya, kalau kuboid itu sininya bening. Ya, jadi ini seperti serabut-serabut adalah spermatozoa. Selnya ini memanjang. Oke, lanjut. Sekarang kita ke yang keempat. Ya, sel epitel yang keempat itu sel epitel kuboid atau kubus. Ya, ya memang enggak kotak sekali, tapi menyerupai kubus. Ya, ada di ren atau ginjal. Ya, ginjal. Nah, ini kalau pembesaran 40 seperti ini. Lanjut ke pembesaran 100. Nah, ini pembesaran 100 masih belum tampak terlihat ya kuboidnya. Ya, tapi adik-adik juga harus tahu bahwa oh pembesaran 40 seperti ini, pembesaran 100 seperti ini, pembesaran 400 seperti ini. Ya, lanjut ke pembesaran 400. Nah, ini. Jadi pada ginjal itu yang membedakan dengan epididymis tadi. Kalau epididymis itu memang ada yang bulat, ada yang lonjong tadi anunya, bentuknya ya. Karena memang berlekuk-lekuk gitu ya. Berbeda dengan kalau di ginjal atau di ren. Di ginjal itu tubulusnya cenderungnya bulat. Kemudian di mana letak sel kuboidnya, sel epitel kuboid? Ya ini yang di luar ini ya. Ini lumen ya. Kemudian ini membran basalis yang sebelah luar. Nah, antara membran basalis dan lumen ini ada sel epitel kuboidnya. Kalau misalkan ini yang satu lingkaran, nah ini yang hitam-hitam ini ya. Itu ada intinya. Jadi tengahnya ini adalah cairan urin ya, karena ini ginjal ya. Ini urin cairannya. Ya, nah ini. Ini yang hitam-hitam semua ini adalah intinya yang hitam. Ya, sel dengan intinya. Ya, ini. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar ke jaringan otot. Ya. Nah, untuk jaringan otot itu ada 3 ya tadi ya. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Ya, otot lurik, ya otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, untuk otot polos itu ada di mana? Ya. Nah, ini dari contoh yang saya perlihatkan ini otot jaringan otot polos itu ada di stomat maupun di intestin ya. Ini di stomat. Berbeda kalau di intestin itu lebih tipis ya, di usus itu lebih tipis, tapi kalau di lambung lebih tebal ya. Ini. Ya. Kemudian, nah ini tadi yang jonjot-jonjot. Kita lakukan pembesaran. Nah ini, kalau pembesaran 100 ini kelihatan ya, gelendong-gelendongnya, intinya agak memanjang-memanjang. Coba ke pembesaran 400, ya kita melihat ke pembesaran 400.
Nah, ini akan terlihat sekali. Nah, ya. Nih. Ini adalah intinya yang memanjang. Gelendong-gelendong dengan inti. Ya, ini. Terlihat jelas. Ya. Oke. Oke, lanjut ke otot lurik. Ya. Nah, jaringan otot lurik itu bisa dilihat di tulang rangka. Ya. Jadi untuk tulang rangka itu adalah ototnya otot lurik, ya, atau sering disebut dengan otot rangka. Ya, nih bentuknya, ya, memanjang. Ya, kadang bentuknya itu bisa seperti tanah, ya, tanah ya di sawah itu yang pecah-pecah itu, ya, tanah kering pecah-pecah, atau kadang seperti tumpukan batu bata. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kayak kalau memudahkan, ya, supaya memudahkan untuk menghafal, ya, ini seperti tanah kering yang pecah-pecah. Ya. Ini otot rangka atau otot lurik. Ya, bentuknya seperti ini. Ini pembesaran 400. Ya. Berbeda sekali tadi kan dengan otot polos, kelihatan gelendong-gelendong dan lebih halus bentuknya. Ya. Kalau otot rangka berbeda. Atau otot polos. Nah, ini pembesaran 400. Oke, lanjut. Berikutnya kita ke jaringan otot jantung. Ya, otot jantung ini kan bentuknya seperti otot lurik, tetapi kerjanya seperti otot polos. Nah, ini kalau pembesaran, ya, kan mirip dengan otot lurik. Ya, otot jantung ini pembesaran 40. Lanjut ke pembesaran 100. Ya, jadi berbeda ini. Jadi kalau otot jantung, ya, otot jantung ini banyak celah-celahnya ini, banyak celah-celahnya. Nah, di antara celah-celah ini ada garis-garis hitam ini. Nah, ini, ya, garis hitam ini disebut dengan disc intercalated atau intercalated disc, ya, atau diskus intercalated. Ya. Junction, ini junction atau penghubung, ya, penghubung antar ruangan-ruangan ini, ya, penghubung atau junction. Ini ada kayak hitam-hitam ini. Itu berbeda dengan otot lurik. Kalau di otot lurik enggak ada. Mungkin pakai pembesaran yang 400. Nah, ini, ya. Ini ada. Jadi ini celah-celahnya ini ada. Nah, ini ada kayak cekungan-cekungan ini. Ini cekungan hitam. Ini adalah penghubungnya, ya, atau junction atau intercalated disc. Jadi banyak kayak celah-celah ini. Memang hampir mirip dengan otot lurik, tetapi yang membedakan adalah intinya itu terlihat jelas. Kalau otot lurik tadi intinya enggak seperti otot jantung. Ya. Jadi kalau otot jantung itu intinya banyak sekali, ya, seperti otot polos kalau intinya. Ya. Hanya kalau otot polos tadi memanjang intinya, kalau ini apa ya, ya kayak oval gitu. Ya. Berbeda tadi kalau di otot lurik itu enggak terlihat, ya, ada hitam-hitam tapi enggak sebanyak otot jantung, itu yang membedakan. Yang kedua adalah ini intercalated disc ini. Jadi mesti ada cekungan-cekungan kayak gini. Ini sebagai penghubung antara sini dengan sini, ya. Jadi ada kayak junction-nya, ya. Junction, ya. Itu yang membedakan. Jadi adik-adik terutama untuk otot lurik dan otot jantung jangan sampai salah, ya. Jadi intinya adalah memahami otot jantung itu intinya lebih banyak, hitam-hitamnya lebih banyak dibanding otot lurik.
Ya, kemudian lah ini ada hitam ini terlihat jelas ini ya hitamnya ini. Nah, ini. Jadi kalau ujian kita pasti nyari yang jelas ya. Nyari yang jelas bagian-bagiannya. Ini apa, ini apa. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari jaringan saraf. Jaringan saraf itu tadi ada dua. Ya. Yang pertama adalah medula spinalis. Yang kedua adalah arteri dan vena. Nah, ini kalau pembesaran 40 ya, memang pembesaran 40. Kalau pembesaran 100 ataupun 400 itu nggak bisa terlihat utuh. Ini aja 40 kita nggak bisa terlihat utuh. Biasanya medula spinalis itu bulat gitu ya, bulat. Kemudian lah yang di tengah-tengah ini namanya kanalis sentralis. Ya, ini kanalis sentralis ini lubang ini ya. Lubang kanalis sentralis. Kemudian di sini ada bentukan kayak ya seperti kupu-kupu ini ya. Warnanya agak abu-abu gitu ya. Sering disebut dengan Gracia substantia. Ya, warnanya agak abu-abu. Kemudian ada bagian yang lubang ya, ini nih bagian yang lubang ini cuma posisinya terbalik ya. Jadi yang lubang, yang ada lubangnya itu adalah bagian yang atas, forehorn. Di bagian forehorn itu ada yang namanya visura mediana anterior ya, karena bagian atas ya. Jadi visura mediana anterior. Kemudian kalau yang bawah yang nggak ada lubangnya atau cekungan aja gitu, itu disebut dengan backhorn. Kalau yang ada cekungannya itu forehorn. Kemudian untuk medula spinalis, medula itu apa sih? Medula itu bagian tengah. Jadi di sini medula. Ya, tengah ini namanya medula. Kemudian yang di pinggir ini biasanya bagian korteks. Ya, medula itu tengah. Nah, ini kanalis sentralis. Ini untuk jaringan saraf pada medula spinalis. Selanjutnya, jaringan saraf yang ada di arteri dan vena. Nah, kalau pada arteri vena, ini yang pas memang pakai pembesaran 40, itu bisa terlihat. Ya. Jadi pada preparat arteri vena ini, ya, itu biasanya selalu ada tiga organ. Ya. Organ yang pertama adalah arteri, organ yang kedua adalah vena, organ yang ketiga adalah jaringan saraf. Ya. Ini ada jaringan saraf, organ saraf ya atau jaringan saraf ya. Jadi ini arteri dan vena. Bedanya apa sih arteri dan vena itu? Ya. Jadi kalau arteri itu bentuknya itu lebih stabil, jadi dia lebih bulat ya, lebih bulat dibanding dengan vena. Kenapa? Jadi di sini ada bagian-bagiannya ya. Jadi arteri itu punya tunika media eksterna yang paling luar eksterna ya. Kemudian tunika mediana yang tengah ini, tunika media ya, tunika mediana, kemudian tunika intima yang sebelah dalam ya. Nah, sedangkan pada vena itu juga punya sama ya, lapisannya sama, tetapi yang membedakan adalah tunika medianya ya. Tunika medianya itu tipis sekali pada vena, sedangkan pada arteri itu tebal. Sehingga kenapa kok arteri itu bentuknya lebih stabil, artinya bulatnya itu lebih bagus dibanding vena karena tunika medianya tebal sehingga dia kuat ya. Ini juga berhubungan dengan fungsinya ya. Fungsinya kalau yang ini adalah untuk memompa ya, otomatis dia akan lebih tebal, lebih kuat ya. Jadi yang membedakan itu tadi ya. Jadi yang pertama tunika medianya ya. Kalau arteri itu lebih tebal, sedangkan vena itu lebih tipis. Yang kedua adalah garis pantai. Saya kalau bilang ini adalah garis pantai supaya memudahkan menghafal. Ya, mungkin dibesarkan. Nah, ini garis pantainya ya.
Kalau arteri itu kasar ini, ya, lekuk-lekuknya kasar. Nah, ini ada tunika intimanya ya, yang sebelah dalam tunika intima. Nah, ini tunika medianya ini tebal segini. Ini yang kayak garis hitam. Kemudian di sini tunika eksterna, tunika media. Nah, ini kasar ini, lekuk-lekuknya garis pantainya. Berbeda kalau di vena. Ya, di vena ini garis pantainya lebih halus. Ya, lebih halus. Nah, ini tunika medianya karena tipis ya, seperti nggak ada tunika medianya. Ya, karena tipis, makanya dia pipi. Kemudian di atasnya ada saraf ya. Jadi biasanya memang gandengannya itu arteri, vena, dan saraf. Nah ini, ya. Dan ini eritrosit yang lain yang merah-merah. Ini ada saraf, ya, jaringan saraf. Ya, jadi arteri, vena, dan jaringan saraf. Jadi itu perlu diingat. Ya. Lanjut. Ya, jadi ini yang jaringan saraf ada dua, medula spinalis dan arteri vena. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari jaringan ikat. Jaringan ikat ini tadi ada tiga ya. Yang pertama adalah jaringan lemak, yang kedua itu jaringan tulang rawan, yang ketiga adalah jaringan tulang keras. Nah, untuk jaringan lemak ini contohnya banyak. Kalau di sini kita perlihatkan di hialin ya. Bisa di testis juga ada ya. Ini hialin, ini jaringan ikat itu yang bagian luar ya. Jadi hampir semuanya itu organ itu biasanya ada jaringan ikat supaya apa? Supaya dia itu stabil ya dan tidak mudah untuk rusak ya, atau pecah. Jadi ada sebagai penguat namanya jaringan ikat. Nah, ini jaringan lemak itu di sini banyak sekali sel lemak. Warnanya bening. Jadi kayak busa itu loh. Kalau misalkan kita mencuci itu ya pakai sabun itu biasanya kan ada busa-busa ya sama. Bentuknya mirip busa. Ya. Kemudian pada mungkin dibesarkan ya, dibesarkan pakai pembesaran untuk jaringan lemaknya. Nah, ini saya lemaknya. Itu nah ini kan bentuknya ya transparan gitu, putih. Kemudian intinya itu di tepi ya. Intinya itu di tepi karena terdorong oleh lemaknya. Terdorong oleh lemaknya sehingga intinya itu berada di tepi ini. Makanya hitam-hitamnya itu enggak di tengah-tengah, justru di tepi-tepi. Ini intinya ini. Ini jaringan lemak. Nah, ini selnya, sel lemak. Sel lemak, jaringan lemak. Nah, ini jaringan ikatnya ini. Ada jaringan ikat. Ini, jaringan ikatnya yang melindungi lemaknya ini, makanya dia tidak bisa pecah karena ada jaringan ikatnya. Ya. Kemudian lah di sampingnya ini adalah jaringan tulang rawan. Ini jaringan tulang rawan. Ya. Jadi gandeng dengan jaringan lemak. Mungkin dibesarkan supaya lebih jelas ya, kita besarkan pembesaran 400 kali. Nah, ini jaringan tulang rawan ya. Nah, ini selnya. Sel tulang rawan namanya kondrosit ya. Sel tulang rawan itu namanya kondrosit. Kemudian punya lubang ya, seperti danau gitu ya. Namanya laguna. Ini namanya laguna, lubangnya itu laguna. Kondrosit ini mempunyai laguna, ini lubang-lubang ini. Kemudian laguna ini ada intinya di dalam laguna. Disebut dengan kondrosit. Ya. Kondrosit ini. Ya. Sel tulang rawan. Ya, jadi intinya sebagian besar itu intinya menutupi lagunanya. Makanya ini ada yang nggak terlihat ya. Ada yang terlihat putih tapi sedikit, tapi sebagian besar enggak enggak terlihat juga. Tapi nanti berbeda dengan tulang keras. Kalau tulang keras benar-benar menutupi lagunanya itu ya besarnya sama dengan osteositnya, dengan intinya. Kalau ini kan masih enggak. Ya, masih enggak. Jadi masih ada terlihat kayak danaunya ini masih ada putih-putihnya ini. Tapi mungkin ada juga adik-adik misalkan melihat loh kok hanya putih ya, putih bulat gitulah seperti
Nah, seperti ini. Di mana ya intinya ini ya? Nah, intinya mungkin bisa juga ada di baliknya. Intinya bisa juga di balik. Ada yang bilang seperti apa ini? Seperti biji kopi ya, biji kopi bagi dua gini. Ya. Jadi jaringan tulang rawan itu terdiri dari yang pertama adalah sel ya, sel tulang rawan. Kemudian ada intinya disebut kondrosit, kemudian ada laguna ya. Inti terletak di laguna dan ada metrik. Jadi di antara sel-sel ini itu ada metrik ya. Di kuliah sel kemarin metrik itu terbentuk atas apa ya, sebagian besar bahannya adalah lamin ya. Kemudian kita lanjut ke tulang keras, jaringan tulang keras. Nah, ini kalau pembesaran 40 itu jaringan tulang keras seperti ini. Lanjut ke pembesaran 100. Nah, ini sudah kelihatan ya, hampir kelihatan seperti kambium kayu ya. Kalau adik-adik memudahkan itu seperti kambium kayu. Tadi sama, kalau misalnya tulang rawan, oh seperti danau, kemudian di tengahnya ada intinya ya, ada kondrositnya. Itu. Kalau ini enggak, seperti kambium kayu. Ya. Kita besarkan lagi ke pembesaran 400 supaya lebih jelas. Kurang terang, kurang fokus. Jadi ini tulang keras ya, tapi bisa diterangkan lagi cahayanya. Oke. Nah, kalau di sudah bagus. Kalau di tulang keras itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada ini satu anu ya, satu kambium misalkan ya, satu kambium kayu itu ya, contoh. Kemudian apa saja yang terdapat di tulang keras ya. Tulang keras itu di tengahnya ini kan ada lubangnya yang disebut dengan sistem Haffers atau kanal Haffers ya. Isinya ya metrik ya atau cairan. Kemudian di sini itu ada kalau di kayu itu kayak lingkaran tahun ya, lingkaran tahun ini lingkaran tahun pertama, lingkaran tahun kedua, lingkaran. Nah, satu lingkaran tahun ini disebut apa? Dalam ini ada satu lingkaran tahun, kemudian di lingkaran tahun ini ada lakunanya ini. Ya, ini ya. Ada lakunanya, lah lakunanya ini tertutup oleh osteosit. Jadi kalau selnya tulang rawan tadi namanya kondrosit, kalau inti selnya tulang keras namanya osteosit. Ya. Jadi penuh ini letaknya di dalam laguna. Ya, di dalam laguna. Jadi menutupi. Ya. Kemudian ada yang menghubungkan antara lapisan-lapisan ini. Ya, ini kayak serabut-serabut ya dari sistem Haffers menuju ke luar sini. Ini ada kayak serabut-serabut namanya kanalikuli ya, yang menghubungkan ini. Kanalikuli itu yang menghubungkan antar lamela. Ya. Jadi satu lingkaran tahun ini disebut dengan lamela. Di dalam lamela itu ada lagunanya, di dalam laguna ada osteositnya atau inti sel. Ya. Jadi ini misalkan lamela 1, lamela 2, lamela 3 ya, lingkaran tahun 1. Nah, antar lamela ini itu ada penghubungnya yang disebut dengan kanalikuli ini serabut-serabutnya. Di antaranya ini ada bahan pengisi sama seperti tulang rawan tadi adalah matriks. Ya, matriks. Jadi
sangat berbeda sekali ya tulang rawan dengan tulang keras, dari bentuknya ada berbeda. Jadi adik-adik harus paham bahwa nanti kalau misalkan ujian itu harus melihat bahwa yang pertanyaannya apa, jaringan yang ditanyakan, organnya, atau selnya. Nggak boleh salah. Kalau misalkan yang ditanya adalah jaringan, jaringan otot apa, berarti jawabannya adalah otot polos, gitu ya. Atau misalkan organnya, misalkan jaringan otot polos ada di, gitu ya, misalkan di stomach atau di intestine. Jadi itu harus dilihat pertanyaannya dulu. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang mikrometer, bagaimana tadi cara mengukurnya. Kemudian yang kedua belajar tentang jaringan epitel, jaringan epitel. Yang ketiga belajar jaringan otot. Yang keempat belajar jaringan saraf. Dan yang kelima kita belajar jaringan ikat. Ya. Jadi supaya dengan penjelasan ini dan juga dari buku, adik-adik bisa lebih memahami juga. Dan silakan adik-adik mungkin bisa juga browsing untuk memperdalam pengetahuan tentang sel, tentang bagian-bagiannya. Ya. Oh ya, tadi juga ada pada jaringan sel epitel silindris ya di stomach itu biasanya ada sel goblet juga di situ. Jadi ada kayak bulat-bulat kosong gitu ya, itu sel goblet. Jadi juga harus bisa membedakan antara epididymis dan ginjal. Ya, kalau epididymis tadi ada serabut-serabutnya dan itu adalah spermatozoa. Sedangkan ginjal itu tengahnya nggak ada apa-apanya, kosong karena isinya biasanya urin. Ya. Dan bentuk selnya agak jauh-jauh, nggak berdekatan kalau pada ginjal. Sel kuboidnya itu ya, sel epitel kuboidnya bentuknya agak berjarak itu posisinya. Ya. Berbeda kalau dengan pada epididymis, sel epitel silindris bersilia, selnya rapat sekali berdekatan, ya. Sama dengan sel epitel silindris yang ada di intestin maupun di stomach, itu juga berdekatan dan memanjang. Ya. Tuh. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga adik-adik pada praktikum besok menjadi lebih jelas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.